Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua di rumah? Semoga kalian sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih bertemu dengan ibu di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Pada hari ini kita masuk ke subtema 2 ya. Perkembangan teknologi produksi sandang. Oh iya anak-anak, jangan lupa alat tulisnya sudah disiapkan ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bahan dasar pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal. Pakaian juga berfungsi melindungi diri dari sengatan panas dan dingin. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama melakukan kegiatan seperti mendaki gunung dan memasak. Pakaian memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pakaian. Untuk membuat pakaian, baik itu kemeja, kaos maupun celana, digunakan berbagai macam jenis kain atau bahan. Biasanya pemilihan jenis kain ini disesuaikan dengan fungsi dari pakaian itu sendiri. Misalnya, pakaian dengan bahan dasar wol ataupun bulu domba lebih cocok digunakan di negara yang memiliki 4 musim. Pakaian berbahan dasar bulu domba ini menghangatkan badan pada saat musim dingin. Sebaliknya, pakaian berbahan dasar kapas cocok digunakan di negara tropis seperti di Indonesia. Pakaian berbahan dasar kapas bisa menghangatkan badan saat cuaca dingin dan menyejukkan saat cuaca panas. Perkembangan proses pengolahan bahan dasar pakaian. Pada zaman dahulu, kain terbuat dari bahan seperti dedaunan, kulit kayu, dan juga kulit binatang. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan iptek, manusia mulai mengembangkan mesin-mesin canggih seperti mesin pemintalan, atau di dalam industri tekstil biasanya disebut dengan proses spinning. Proses spinning adalah proses pengolahan serat menjadi benang. Proses selanjutnya setelah menjadi benang yaitu benang ditenun menjadi kain, yang merupakan bahan dasar membuat pakaian yang kamu kenakan saat ini. Dalam proses pembuatan kain atau pakaian melibatkan berbagai bidang pekerjaan, mulai dari petani kapas yang memanen kapas, kapas menjadi benang, kapas dipintal menjadi benang, dan benang kemudian ditenun hingga menjadi lembaran kain. Setelah itu diolah menjadi pakaian jadi. Kita harus menghargai berbagai macam orang-orang di sekitar kita ya. Pada dasarnya, setiap pekerjaan berkaitan satu sama lain. Kita harus bersyukur karena ada orang yang karena mereka kebutuhan kita akan sandang bisa terpenuhi. Berbagai macam kain adat di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya yang bisa dilihat dari aneka kain tradisional daerah. Beragam warna dan corak kain memiliki makna tersendiri. Keunikan warna-warni kain tradisional ini dilirik banyak orang, tak hanya masyarakat Indonesia, namun juga mancanegara. Berikut ini beberapa kain tradisional khas Indonesia. Ulos
Kain ulos merupakan jenis kain tenun tradisional Indonesia yang dikembangkan secara turun-temurun oleh suku Batak, Sumatera Utara. Kain ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat yang tidak menggunakan mesin. Yang selanjutnya adalah batik. Pesona kain batik Indonesia memang memikat. Tidak mengherankan jika batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak itu, setiap tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai warisan budaya bangsa yang telah diakui dunia, batik menjadi busana yang tidak hanya digunakan saat acara resmi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Sasirangan. Kain tradisional ini dibuat oleh suku Banjar yang bermukim di Provinsi Kalimantan Selatan. Keunikan dari kain tradisional ini terlihat pada coraknya yang menampilkan hasil alam dan budaya Kalimantan. Beberapa di antara motif yaitu daun daruju, kulat karikit, naga balimbur, dan bayam raja. Songket. Kain tradisional Indonesia ini dibuat oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu. Songket juga tampil dengan beragam motif tradisional yang menjadi ciri khas budaya warga setempat. Sejumlah motif terpopuler antara lain berantai merah, berantai putih, buah palung, dan saik kalamai. Yang terakhir adalah gringsing. Kain tradisional ini dibuat oleh masyarakat Tengganan, Bali. Istilah gringsing berasal dari bahasa Bali. Gring yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Jadi makna kata gringsing layaknya penolak bala dan bisa menyembuhkan penyakit. Motif kain ini menampilkan keindahan langit berupa matahari, bulan, dan hamparan bintang. Nah, itu tadi penjelasan tentang bahan dasar pakaian, perkembangan proses pengolahan bahan dasar pakaian, lalu berbagai macam kain adat di Indonesia. Di video kedua, kita akan menyimak bagaimana proses pembuatan pakaian. Dan pakaian profesi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan. Dilihat video keduanya ya. Wassalamualaikum.